namanya relasi terurut, ya, relasi terurut parsial. Ya. Di mana relasi terurut parsial itu bedanya dengan relasi ekuivalensi hanya pada satu aspek, yakni pada aspek yang kedua. Ya, jadi kalau relasi ekuivalensi itu sifatnya refleksif, simetris, transitif. Ya. Sementara kalau relasi terurut parsial atau partial order relation itu sifatnya adalah refleksif, ya, kemudian antisimetris dan transitif. Ya, jadi outline bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang poset itu sendiri, partially ordered set, ya, jadi himpunan terurut parsial, jadi himpunan yang di dalamnya didefinisikan relasi terurut parsial. Kemudian ada juga toset. Toset itu totally ordered set, ya, jadi suatu himpunan yang di dalamnya didefinisikan relasi terurut total. Ya, kemudian nanti kita juga akan membahas himpunan bagian dari toset maupun poset, kemudian adanya elemen awal, elemen akhir, kemudian elemen maksi, elemen mini, ya, kemudian kita juga akan bahas mengenai himpunan similar itu bagaimana itu. Ya, kita mengenal ada himpunan apa yang ekuivalen, himpunan yang sama. Nah, sekarang ada himpunan yang similar. Ini berbeda lagi. Ini. Baik, ini ya, jadi urutan parsial, relasi pada urutan parsial ini juga sama dengan relasi ekuivalensi, di mana relasi ekuivalensi ini relasi yang didefinisikan pada sebuah himpunan, ya. Jadi dia merupakan, kalau misalkan didefinisikan pada himpunan A, maka relasi ekuivalensi maupun relasi terurut parsial ini merupakan sebuah subset A kosong pada himpunan produk kartesius dari himpunan A cross A. Di urutan parsial atau partial order pada sebuah himpunan A adalah suatu relasi yang bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Jadi bedanya dengan relasi ekuivalensi hanya pada aspek yang kedua. Ya. Jadi kalau yang aspek yang kedua pada relasi ekuivalensi itu adalah yang simetris. Ya. Jadi kalau jika A berrelasi dengan B, maka B akan berrelasi dengan A. Nah, sementara kalau antisimetris itu implikasi A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A hanya jika terjadi pada kalau A itu sama dengan B. Ini, selain itu, ini tidak ada sifat simetris tadi. Kemudian transitif, kalau misalkan A berrelasi dengan B, B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C. Dan sama dengan relasi ekuivalensi. Nah, jika relasi R pada A didefinisikan suatu urutan parsial pada A, maka pasangan AB itu berada dalam anggota pada relasi R dinyatakan dengan A ini kalau lambangnya itu kurang dari sama dengan B, ya, tapi kita bacanya kalau dalam relasi terurut baik parsial maupun total, kalau ada A ya, dalam tanda kurang dari sama dengan B, ini dibaca A mendahului B. Ini, jadi A mendahului B. Nanti karena akan ada suatu urutan, namanya aja urutan, ya. Jadi di dalam sebuah urutan itu pasti ada ini aspek A mendahului B atau B mendahului C, ya, kemudian A mendahului C, begitu. Ya, jadi ada urutannya, A dulu atau B dulu atau C dulu, ya. Jadi sehingga mereka akan menjadi sesuatu relasi terurut, ya, baik parsial maupun yang total. Nah, ini contohnya. Jika adalah himpunan tak kosong, relasi subset pada keluarga himpunan kuasa, ya, power 2, power A, itu merupakan urutan parsial pada 2 power A, ya, 2 pangkat A. Jadi kalau misalkan kita punya himpunan A, ya,
Kalau misalkan himpunan A-nya itu adalah seperti ini. Jadi ada himpunan A, ya, kemudian isinya adalah 1, 2, kemudian 3, gitu. Nah, maka tentunya ini akan ada aspek, ya. Jadi kita tahu bagaimana diagram lattisnya, ya. Diagram lattisnya adalah seperti ini. Jadi A itu sendiri, kemudian himpunan, subhimpunan yang anggotanya 2, yakni 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, kemudian 2 dan 3. Oke, seperti itu. Nah, ini akan menjadi subset di sini. Oke, kemudian ada himpunan yang beranggotakan 1 saja, yakni 1, kemudian 2, kemudian 3. Ya, kemudian 1 ini berada di sini, juga berada di sini, 2 berada di sini dan juga berada di sini, kemudian 3 berada di sini dan di sini. Gitu, ini adalah diagram lattisnya, kemudian yang terakhir adalah himpunan kosong. Nah, seperti ini. Kita ingat lagi, jadi kita mengingat kembali bagaimana diagram menyusun sebuah diagram lattis, ya, untuk sebuah himpunan yang berarti menyusun struktur dari sub-sub himpunan pada himpunan tersebut. Nah, sehingga ini adalah merupakan sebuah urutan parsial, ya. Jadi keluarga himpunan ini adalah urutan parsial. Jadi seperti ini yang tadi kita katakan, ini, ya. Jadi misalkan himpunan kosong itu mendahului semua, ya, mendahului semua. Ini kemudian himpunan yang isinya 1 itu mendahului himpunan yang isinya 1 dan 2 dan 1 dan 3. Kemudian himpunan yang isinya hanya 2 saja, itu mendahului himpunan yang isinya 1, 2, dan himpunan 2, 3, dan seterusnya. Ya. Ini adalah relasi subset, ya. Jadi adalah subset itu pada keluarga himpunan 2 power A itu merupakan urutan parsial pada 2 power A. Demikian juga kalau misalkan K sebarang himpunan bagian pada R, lalu relasi kurang dari sama dengan itu merupakan relasi parsial. Ya, jadi kurang dari sama dengan, ya. Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa kalau kurang dari sama dengan, ya, jadi kalau misalkan 1 pasti kurang dari sama dengan 2, tapi tidak berlaku sebaliknya, ya. Nanti karena simetris itu hanya berlaku kalau misalkan elemennya sama, sehingga 1 kurang dari sama dengan 1, ini betul. Ya, jadi 1 akan berrelasi dengan 1, ya. Itu refleksif, tapi karena dalam kondisi ini kalau misalkan A berrelasi dengan B menghasilkan B berrelasi dengan A hanya jika A-nya sama dengan B, maka di sini menjadi sebuah sifat yang antisimetris. Ya, kemudian kalau misalkan transitif, ya berarti kalau 1 kurang dari sama dengan 2, 2 kurang dari sama dengan 3, gitu, maka pasti 1 akan kurang dari sama dengan 3. Ini sehingga ini merupakan sebuah urutan parsial. Demikian juga tadi di sini di himpunan A ini, begitu juga, ini urutan parsial. Jadi himpunan yang isinya 1 ini merupakan himpunan bagian pada himpunan yang isinya 1, 2 dan 1, 3. Ya, tidak di lainnya. Ini. Ya, kemudian himpunan yang isinya 2 saja ini merupakan himpunan bagian pada himpunan yang isinya 1, 2 dan 2, 3 dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah urutan parsial, ya. Jadi urutan parsial. Kenapa urutan parsial? Nah, karena tidak semua himpunan itu merupakan subset pada himpunan yang lebih banyak komponennya. Ini contoh seperti ini, himpunan yang isinya 1 ini bukan anggota pada bukan merupakan subset pada himpunan yang isinya 2 dan 3. Ini yang kita sebut sebagai urutan parsial. Oke, sehingga dengan demikian kita akan bisa melihat diagram ini. Ya, pada diagram ini kita lihat itu ada 5 titik, ya, A, B, C, D, E, ya, dan diagram berarti
X itu mengikuti Y ya. Ini jika X sama dengan Y, atau seorang dapat pergi ke tempat X dan ke Y mengikuti arah panah yang pada diagram ini. Ya, sehingga kalau urutan parsial, ya urutan parsial seperti ini. Jadi artinya B tidak pernah menjadi mendahului D. Ya. Ini dikatakan B tidak pernah mendahului D karena tidak ada ini arah panahnya kemana. Jadi kalau misalkan B urusannya ya ini. Ya. Misalkan ini dalam satu skop ini, ya maka A itu adalah merupakan ini isinya adalah anggota-anggota di B juga. Ini. Ya, jadi semua anggota yang ada di E juga merupakan anggota di A. Begitu. Ini adalah sebuah diagram untuk urutan parsial pada sebuah himpunan tadi. Oke, ya, sehingga ini adalah definisi resmi dari POSET, ya, partially ordered set atau himpunan turut parsial yang dapat dinyatakan sebagai AR, ya, atau A kurang tadi sama dengan itu adalah notasi ya, lambang untuk POSET, ya, jadi terminologi untuk POSET. Ya. Sehingga dengan demikian seperti misalkan kurang dari sama dengan, ya, kurang dari sama dengan lambang ini, notasi ini kurang misalkan ini tidak selalu harus himpunan A itu adalah himpunan bilangan, tidak harus. Oke. Sehingga beberapa notasi, kalau misalkan kita nyatakan A murni mendahului B. Ya. Itu kemudian kalau misalkan A kurang dari sama dengan, itu adalah A itu murni membawahi B. Seperti itu. Kemudian untuk B yang mengatasi atau A yang mengatasi B seperti yang contoh yang kedua itu dikatakan bahwa B mengikuti, ya, jadi B mengikuti atau B mengatasi A. Sehingga kalau misalkan tidak ada sama dengannya maka berarti mereka adalah hubungan murni, ya, sehingga B murni mengikuti A, ya. Itu kemudian ada juga yang A bisa mengatasi B misalnya seperti itu. Jadi mendahului. Begitu. Nah, ini notasi-notasi dalam sebuah POSET ini. Nah, kemudian dua anggota dari sebuah POSET dikatakan tidak komparabel jika A mendahului B dan B mendahului A, gitu, atau B mengikuti A, yaitu jika tidak ada elemen yang mendahului elemen lainnya. Itu yang merupakan POSET yang tidak komparatif. Sementara kalau jika relasi R pada himpunan A mendefinisikan urutan parsial atau refleksif, antisimetris, dan transitif, ya, maka relasi inverse, ya, dari R inverse ini juga mendefinisikan urutan parsial pada A. Ya. Jadi kalau misalkan dibalik anak panahnya tadi, maka tetap itu akan menjadi sebuah urutan parsial yang nanti mudah-mudahan akan kita gunakan, ya. Jadi bisa digunakan untuk konteks ini komparasi tadi, untuk konteks untuk melihat apakah terutama di dalam kalau kita membangun sebuah program, ya. Jadi sebuah program tentunya kalau misalkan programnya itu programnya itu satu listing program untuk mengimplementasikan apa yang jadi kebutuhan kita, maka seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau seandainya itu filenya rusak maka akan rusak semua, ya. Tapi seringkali kita mesti memecah satu aspek ini dengan aspek yang lainnya, sehingga dengan demikian ini bisa kalau misalkan ada satu trouble, ya maka yang lainnya tetap akan bisa dijalankan. Ini ya, dua anggota A, B dikatakan komparabel jika A ini mendahului B atau B mengikuti A, ya. Ini, ya, yaitu jika tidak ada elemen yang mendahului elemen yang lainnya, ya, sehingga tidak komparabel. Seperti misalkan kalau di sini kita melihat, nah ini dikatakan B mengikuti A, ya. Jadi B mengikuti A atau nih.
Ya, sehingga kalau seperti ini yang tidak komparabel tadi adalah antara B dengan D. Ya, karena apa? Karena tidak ada anak panah yang dari B kemudian menuju ke A, kemudian menuju ke C gitu ya. Dan enggak ada anak panah yang kemudian menghubungkan B itu dengan ini himpunan dengan D ya, ini seperti itu. Ya, jadi B dan D ini tidak komparabel. Sementara kalau B dan A ini komparabel. Ya, A dengan C komparabel, lalu E dengan A, E dengan C, E dengan D, E dengan C, inilah semuanya komparabel. Ya. Jadi selain tadi yang B dengan D ini tidak komparabel karena meskipun kita melihat ini lebih jelas kalau misalkan dengan menggunakan diagram karena dari B itu tidak ada anak panah yang mengantarkannya itu masuk ke D ya. Tidak bisa ya. Atau mungkin lewat sini ternyata tidak bisa dari A ke E aja anak panahnya ke A sehingga dari A ke E ini juga harus ada alat bantu, kemudian dari E ke D juga membutuhkan suatu alat-alat bantu ini. Sehingga dengan demikian ya jadi kalau B, A, B, C, ya, E, A, E, C, E, D, D, A, D, C, kemudian A, C, ini semuanya adalah komparabel atau dapat dibandingkan. Tapi kalau misalkan B dengan D tadi, ini nggak bisa. Ya, jadi B dan D ini tidak bisa dibandingkan karena tidak ada apakah B-nya mendahului D, tidak bisa juga kita katakan seperti itu. Apakah B mengikuti D atau D mendahului B itu ini tidak ada aspek ruas garis yang memetakan ke mereka sehingga tidak bisa kita katakan apakah mereka ekuivalen atau apakah mereka terurut parsial atau total atau tidak. Ya, itu tidak komparabel. Ya, kemudian kalau terkait dengan kalau tadi partially ya, jadi partial order set itu pasti ada ini ciri khasnya ada komponen yang comparable dan komponen yang tidak variabel, tidak comparable. Sementara kalau total order set itu total ya, jadi bahwa kalau urutan total pada himpunan A maka berarti setiap elemen yang ada pada A itu akan memenuhi sifat trikotomi ya, jadi ada trikotomi. Jadi kalau misalkan ambil aja sembarang dua elemen di dalam A ya, jadi kalau misalkan A itu adalah terurut total ya, terurut total, maka kita akan bisa mengatakan ada kemungkinan trikotomi ini. Jadi mungkin A mendahului B atau A sama dengan B atau A yang lebih A lebih A dikatakan ini. Jadi kalau seperti ini yang terjadi, ini berarti posisinya ini A atau B, atau bisa juga yang ini A lebih A-nya yang mendahului B. Nah ini. Nah, ini. Jadi kemungkinan kalau ada dua, ya seperti misalkan kalau ada dua bilangan gitu ya, mungkin dua bilangan tadi adalah kurang dari, sama dengan atau lebih dari, begitu. Ya, untuk setiap anggota A, elemen M, maka himpunan A bersama-sama dengan urutan total tersebut di A, maka disebut sebagai himpunan terurut total. Ini himpunan terurut total atau totally ordered set. Ya, jadi misalkan contohnya kalau yang total itu ya, misalkan R himpunan bilangan, kemudian dengan urutan parsial ya, dengan urutan asli, maka dua elemen dalam R selalu komparabel. Ya, jadi karena kalau himpunan bilangan itu yang 0, kemudian berapapun 1, 2, 3, ya. Nah, di tengah-tengah itu masih ada lagi negatif 1, kemudian negatif 2. Jadi urutannya seperti ini gitu ya. Jadi sehingga dia bukan merupakan urutan parsial ya, karena setiap dua elemen di dalam himpunan ini selalu bisa dibandingkan. Ya, yang satu mendahului A, yang satu A mendahului B atau B mendahului A bisa selalu akan dibandingkan.
Kemudian kalau misalkan M itu adalah isinya 1, 2, 3, 4, 5 dan didefinisikan relasi R sebagai kelipatan dari, ya. Jadi kelipatan dari, maka R merupakan parsial, tapi bukan urutan total, ya. Sebab 3 bukan kelipatan 2, sedangkan 5 bukan kelipatan 3, ya. Sehingga kalau misalkan kita mengetahui di sini untuk M dan mendefinisikan relasi R sebagai kelipatan dari. Ya, jadi kalau misalkan kalau 5 gitu ya. 5 ini pasti kelipatan dari 1 ya. Pasti ini kelipatan dari 1. Tetapi kemudian ada 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Berarti misalkan kalau di sini 2, maka 2 maupun 3 itu tidak bisa saling komparabel. Ya, dan ingat 2 juga bukan KA karena di sini adalah elemen bilangan R dengan urutan kelipatan dari, ya, jadi kelipatan dari, maka R merupakan urutan parsial, tapi bukan total. Ya, karena kalau misalkan 2 ini langsung ke 5, kemudian 3 ini juga langsung ke 5. Nih. Nah, sementara 4 juga langsung ke 5. Jadi ini. Ya, sehingga akan nyata ini bahwa ini merupakan diagram yang relasi yang merupakan relasi yang terurut parsial 1, 2, 3, 4, 5 dan tetapi bukan urutan total, ya. Jadi bukan merupakan urutan total. Karena kalau urutan total maka pasti ini akan ada setiap 2 elemen yang ada di dalam himpunan itu pasti akan ada resource-nya atau alirannya, ya. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu pasti ada alirannya. Tapi kalau misalkan pada kelipatan dari ini, ya, maka kelipatannya 1 ya ini kelipatan 5, kemudian 2 kelipatan adalah 3, ya, 3 kelipatan 5, kemudian 4, ya, kemudian 3 kelipatan 5. Begitu. Ini yang untuk yang terurut total, ya. Kalau terurut total berarti setiap 2 himpunan atau ya setiap 2 himpunan itu pasti bisa dikomparasikan. Ini karena terus ya, naik terus di Kota Batu tadi. Tapi ada cekelannya, arus lalu lintasnya ditaruh di bawahnya sehingga kemudian mereka harus berputar seperti itu. Sulit untuk bisa didapatkan 2 elemen di dalam ruang tadi. Ini adalah elemen yang selalu komparabel. Nah, ini urutan parsial pada subset ini. Demikian juga pada subset juga begitu, ya. Jika relasi R mendefinisikan suatu urutan parsial pada A dan B, ya, subset A, maka urutan parsial R di A ini akan mengurus urutan parsial yang di bawah B secara ilmiah ini. Jadi contohnya untuk A, B itu elemen dalam B, kemudian AB elemen di dalam R aksen, gitu. Atau A mendahului B berlaku di B, ya. Atau A mendahului B ini berlaku di B jika AB itu elemen dalam R, kemudian A kurang dari sama dengan B itu juga berlaku pada A. Oke, himpunan terurut ini BR aksen disebut himpunan bagian. Ini terurut parsial dari himpunan terurut A ini AR. Jadi pasangan AR. Pak kita mau lihat di sini contohnya V itu adalah ABCDE mempunyai urutan seperti diagram ini. Nah, tentukan subset untuk V. Ya, jadi subset untuk V ini sembarang. Jadi misalkan kalau misalkan tidak dinyatakan berapa banyaknya elemennya, ya berarti tentukan subset-subset pada V, ya berarti himpunan isinya B saja, yang bersifat B saja, atau bersifat berisikan A atau D saja dan seterusnya. Dan tapi bagi kita ya tidak cukup itu, ya, tidak cukup itu, karena kita mau lihat walaupun dia terurut parsial atau terurut total atau tidak terurut sama sekali, maka pasti akan ada ini namanya mengikuti atau yang diikuti. Tuh, jadi ini anggotanya.
Nah, kemudian pada totally order set, misalkan urutan parsial pada A akan menginduksi himpunan parsial pada subset dan beberapa subset dapat memiliki urutan total. Subset ini ya, jadi tadi ada subset B, A, C, ya, berarti di sini. B, A, C. Kemudian E, A, C. Nah, yang berarti yang ini. E, A, C, kemudian E, D, C. E, D, C, nah, ada ini. Oke, jadi ada 3 himpunan bagian yang disebut ini, tapi juga tidak harus isinya 3 ya. Jadi bisa yang kita ambil himpunan bagian 2, silakan isinya 1 juga boleh gitu ya. Ini karena apa? Terkait dengan efisiensi pada perkuliahan pada siang hari ini, maka nah ini satu gambar cukup ya, tapi kita bisa melihat mana-mana yang elemen terurut parsial pada ilustrasi. Ya, kemudian kita mengenal juga ada elemen awal dan elemen akhir. Ini misalkan A adalah himpunan terurut, gitu ya. Kemudian elemen A, ya, anggota A disebut elemen awal jika A dari A, jika A mendahului setiap elemen dari A, begitu. Kemudian elemen B, ya, anggota dari A disebut elemen akhir jika B itu mengatasi semua elemen di dalam A, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya tadi ya elemen awal, elemen akhir ya. Jadi elemen awal, kemudian elemen yang akhir kalau jika mengatasi setiap elemen, sementara kalau elemen awal itu adalah kalau mendahului setiap elemen. Kita ambil contoh yang ini aja, ini. Maka di sini elemen yang merupakan elemen tadi elemen awal gitu ya. Jadi elemen awal itu yang mana, elemen akhir yang mana. Ini elemen awal. Nah, pada agenda bentuk poset seperti ini maka dia tidak memiliki elemen awal ya. Jadi tidak memiliki elemen awal. Mengapa? Karena tidak ada elemen satupun yang mendahului semua elemen ya, semua elemen yang ada. Tetapi memiliki elemen akhir yaitu C ya. Jadi kalau di A itu di apa? Di pelabuhan ya, penyeberangan itu tidak di atas di pelabuhan swab biasanya. Tapi kalau begitu sudah masuk di Bali, kemudian kita akan melakukan tes swab. Nah, oke, kita lanjut di sini sehingga di sini tidak ada elemen awal dan tetapi memiliki elemen akhir yang cukup yaitu C. Pak, ini elemen akhirnya hanya satu, C. Ya, karena dari semua titik yang ada ini kita bisa telusuri anak panah yang menuju ke C, semuanya menuju ke C. Nah, tetapi kalau misalkan untuk elemen akhir, ya kita lihat di sini kalau kita klaim B ini merupakan elemen akhir, nggak bisa, gitu ya. Jadi dalam hal ini B itu harus ada E yang di sini yang mendahului B dan E, ya, sehingga bisa dinyatakan bahwa di dalam ini ya, sehingga dengan demikian B ya ternyata ini tidak mendahului semua gitu ya. B tidak mendahului semua. Jadi B mendahului A ke C. Tapi dengan bagaimana dengan B dan E? Ya, tidak ada panahnya yang menuju ke sana. Begitu. Ya. Sehingga dan B dan E ini tidak bisa dikomparasikan atau dibandingkan. Ya, himpunan asli memiliki elemen awal, yakni 1, tapi tidak memiliki elemen akhir. Ya, betul. Ya, karena kalau di batu itu naik terus ya, ini tidak akan berakhir. Kemudian jika R merupakan relasi subset pada himpunan 2 por A, gitu ya, maka 2 por A dan R itu merupakan poset dan bukan toset. Gitu ya.
Jadi tadi partially order set ya, semuanya partially order set. Kita tahu di sini antara ini BAE ya, BAE itu kan oke, ada aspeknya, B ke A ada panahnya, kemudian E ke A ada juga panahnya, tapi dengan B dan E ini ya tidak menjadi ini tidak menjadi toset ya, tapi tetap poset saja. Oke, itu adalah jika R adalah merupakan relasi subset pada himpunan 2A, maka 2A dan R itu merupakan poset dan bukan toset. Karena elemen awal dari 2A adalah pi dan elemen akhirnya adalah theta. Ya, tadi kalau ada elemen awal, ada elemen akhir, ya, jadi tergantung. Kalau misalkan elemen akhirnya itu lebih dari satu elemen, ya maka kita bilang tidak ada elemen akhir. Kalau elemen satuan atau elemen identitas ini akan lebih fleksibel lagi untuk menentukan kurikulumnya. Nah, untuk elemen maksi mini itu elemen A merupakan suatu himpunan terurut suatu elemen A, elemen anggota dari A disebut elemen maksi ya, jika tidak ada elemen yang murni mengikuti di bawahnya. Itu elemen maksi. Sementara untuk yang kalau misalkan B anggota pada A disebut elemen mini, itu jika tidak ada elemen dari A yang murni, ini mendahului B. Ini. Jadi kita mesti hati-hati di sini karena nama apa? Kadang kalau misalkan kita mengagendakan mengurutkan suatu anggota dia jadi suatu anggota, maka ini harus diperhatikan bagaimana relasi di antara anggota tadi, sehingga nanti kita bisa menetapkan mana elemen maksi dan mana elemen mininya. Ya. Jadi kalau di contoh ini maka dia tadi tidak ada elemen awal ya, karena tidak ada satupun elemen yang mendahului semua elemen yang ada di A tadi ya. Tapi kalau C itu memang elemen yang mendahului semua elemen yang ada pada C, sehingga B, ya, A, E, D semuanya mengikuti A. Ya, tapi kalau misalkan kita punya poset ya dengan pusatnya di C, maka atau pusatnya di A, sehingga dengan demikian dia hanya mendapatkan oleh-oleh atau mendapatkan ini ya, mendapatkan B yang ke A ya, tapi B tidak mendahului E tadi seperti itu. Jadi tidak memiliki elemen awal, ya. Jadi elemen akhirnya ada. Jadi harus kalau kita merujuk suatu elemen awal harus satu, tapi itu mendahului semua. Nah ini tidak ada yang seperti itu. Tetapi kalau yang namanya elemen mini dan elemen maksi, jadi elemen maksi itu jika tidak ada elemen yang murni mengikuti. Ya. Ini elemen maksi, tidak ada elemen ya yang dari A yang murni mengikuti A. Ini. Kemudian tidak ada kalau misalkan elemen mini ya tidak ada elemen yang mendahului B ya, mendahului. Kalau misalkan contohnya di sini ya ini elemen mininya ada dua gitu ya, karena sebelum B ini tidak ada. Jadi di sini tidak ada yang mendahului ya, tidak ada yang mendahului B tadi ya. Tidak ada yang murni mendahului B. Itu jadi B dan E. Jadi elemen maksinya itu C ya, karena di atas C sudah tidak ada lagi ya, jadi tidak ada lagi di sini. Sementara B dan E ya di bawahnya tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Ini juga C juga E juga tidak ada lagi, sehingga dengan demikian elemen maksi itu adalah C, kemudian elemen mininya ada dua. Ya, berbeda elemen elemen awal dan elemen akhir tadi berbeda. Nah, dengan demikian kalau W itu merupakan himpunan dari X anggota R, anggota bilangan real ya, yang bergerak dari 0 sampai dengan 1 ya.
dan relasi L disebut memiliki aturan kurang dari sama dengan, maka W dan R itu merupakan tau-set, tetapi W tidak memiliki baik elemen maksi maupun elemen mini. Ya, tidak ada. Tidak ada, ya, karena apa? Ya, karena ini bergeraknya 0 kurang dari X, ya, kurang dari 1. Ya, jadi di X-nya ini jadi 0, ini nah 0 dan 1 tidak ikut gitu ya. Jadi 0 dan 1 ini tidak ikut. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya ini yang ini di 0 tidak masuk. Ya, berbeda kalau misalkan oke, aturannya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, maka kemudian ini tau-set, ya, tapi dia memiliki elemen maksi dan mininya. Elemen maksinya adalah 1, elemen mininya adalah 0. Ini, ya, tapi kalau misalkan yang aturan ini di mana X, nah ini hanya kurang dari sama aja, X kurang dari 1. Ini. Ya, sehingga ini kesulitan kalau misalkan oke, karena kan 0 dan 1 tidak ikut ini ya, 0 dan 1 tidak ikut, sehingga kalau mengetahui setengah masih ada di bawahnya setengah, ada 1/4. Oh, 1/4 masih ada lagi di bawahnya 1/8, 1/8 masih ada di bawahnya 1/16 dan seterusnya. Ini ya, jadi kalau tidak ada tanda sama dengan ini, oke, tetap dia merupakan suatu tau-set, tetapi memang tidak memiliki baik elemen minim maupun elemen maksi. Ya, kemudian kalau konteks batas bawah dan batas atas, ini adalah konteks pada sebuah subhimpunan. Ya. Ini jadi batas bawah dari suatu himpunan B jika setiap X elemen B, ya B kurang dari sama dengan X, atau B membawahi setiap elemen pada B. Ya, jika sebuah batas bawah dari B mengatasi setiap batas bawah yang lain dari B, maka batas bawah itu disebut sebagai batas bawah terbesar, ya, atau infimo. Oke, nah suatu elemen A ya, disebut batas atas jika untuk setiap X elemen B, X elemen O itu pasang A mengatasi setiap elemen pada B. Ya, itu batas atas ya. Jika suatu bilangan A batas atas dari B mengatasi setiap batas atas yang lain, ya maka ini disebut sebagai suprimum. Ya, suprimum. Jadi kalau misalkan L ya tadi batas bawah, kemudian ada A di sini untuk membuat batas atas. Gitu ya. Jadi artinya kalau batas bawah ini misalkan kalau misalkan kita punya ini apa B, C, L misalkan seperti itu, nah maka akan diagram anggota ini juga subset di sini. Tetapi dengan seperti ini untuk yang C, ya, jadi untuk yang C ini kita tidak bisa melakukan sebuah ini apakah dia mengatasi atau tidak. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini, jadi kita lihat aja langsung aja pada contoh gitu ya. Ya, V anggotanya adalah ABC, DEFG. ABC, DEFG, kemudian himpunan ini adalah himpunan terurut parsial. Ya. Jadi karena tidak selalu ada trikotomi di antara dua elemen. Ya. Nah, maka ini masih hanya terurut parsial saja, terurut sebagian. Nah, kemudian kita ambil subsetnya, yakni yang di tengah, yakni BCE. Ya. Maka batas atas dari W adalah CAD, ya, batas atas ini dari W. Jadi kalau ini adalah keseluruhan ini adalah V, kemudian yang diarsir ini hanyalah W, ya, maka kita akan bisa mengatakan W itu adalah subset pada V. Ya, jadi batas atasnya ya ini semua yang mengatasi elemen dalam V, ya, maka batas atasnya ya ini di A, C, D. Nah, itu ya. Nah, sementara kalau misalkan batas atas terkecil, maka kita sebut sebagai suprimum, yakni C.
Ya, jadi ini batas atasnya ada 3 aspek ya yang memenuhi. Kemudian untuk C itu adalah batas atas yang maksimal, yang minimal atau suprimum. Nah, sementara untuk yang batas bawah ya, jadi batas bawah ini dikatakan bahwa itu adalah himpunan yang mengatasi semua ya. Jadi yang mengatasi semua. Ya, maka batas bawah pada W ini adalah G ya. Jadi di sini walaupun bukan anggota di W ya, dan nggak apa-apa. Jadi yang penting batas bawah itu adalah yang dia akan membawahi semua elemen di dalam ini, di dalam C tadi. Ya, jadi misalkan B berbeda dengan C ya. Kemudian dia B juga ke D dan seterusnya itu bisa dilakukan asalkan ada jalur ini. Jalur anak panahnya. Sementara kalau E juga demikian juga sama. Selama ada jalur anak panah maka mereka akan bisa bergerak, ya maka akan muncul tadi ada batas atas, ya. Kemudian batas atas terkecil, ya. Batas atas terkecil seperti ini berarti C. Kemudian kalau misalkan kita melihat di sini, ya, ini batas bawahnya, ya, jadi batas bawah dari subhimpunan tadi, ya ini adalah G. Oke, jadi di sini memang G itu mengikuti semua elemen yang ada pada ini, pada G, sehingga itu adalah batas bawah dari W ini adalah G, ya, batas bawahnya G, kemudian batas bawah terbesar atau infimum itu adalah G juga. Ini karena apa? Dia mengatasi, ya, di batas bawah itu adalah G, dan batas bawah terbesar dalam definisinya ini adalah G. Ya, itu jadi itu yang terkait dengan batas, ya, batas-batas dalam batas bawah, batas atas, ya, pada sebuah subhimpunan. Nah, ini tadi yang kita bilang himpunan similar, ya, himpunan similar. Suatu himpunan terurut A dikatakan similar dengan himpunan terurut B dan dinyatakan A sama dengan B. Jika dan jika ada fungsi FA ke B yang satu-satu dan utuh. Itu yang similar jika untuk setiap A1, A2 elemen dalam apa? Berlaku A1 ya. Jadi ini mendahului A2 ya. Jadi kemudian FA itu mendahului FB. Nah, ini jika ini bukan ini mestinya A1, A2 ya. Jadi ini A1, ini A2. Nah, ya, jika berlaku seperti ini, maka kita katakan bahwa ada pemetaan yang similar ya, dari A ke B. Itu. Nah, contohnya ini adalah contoh yang untuk similar ya. Jadi misalkan A isinya 1, 2, 5, 10 ya. Adalah himpunan terurut dengan faktor dari ya. Jadi itu terkait dengan faktor dari. Lalu B dengan yang digambarkan ini isinya adalah TUVW, juga himpunan terurut dengan diagram sebagai ini. Oke, maka A dan B merupakan dua himpunan yang similar ya, karena terdapat fungsi tadi. Nah, ini seperti ini. Kalau misalkan ini adalah B tadi ya, ini adalah B. Kemudian A itu ini. Isinya 1, 2, 5, 10 adalah himpunan terurut dengan relasi faktor dari ya, faktor dari itu berarti kita bisa mulai dari bawah, 1 faktor dari. Nah, 1 ini faktor dari 2. Kemudian 1 juga faktor dari 5. Gitu kan. Ini. Jadi ada faktor seperti itu. Kemudian tadi ada 10 ya, di sini ada 10 ya, berarti mereka akan sama dengan sini. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan diagram yang sebelah kirinya. Untuk B, isinya TUV, ya, TUVV. Nah, V itu merupakan ini, ada 2 panah yang keluar dari V, ya, demikian juga 1 panah keluarnya adalah 2. Kemudian dari 2 ini, lalu ada W, berapa ya tadi? Ada U, ini ada pada ini, ya, di T. Jadi singkat dengan demikian kita akan bisa membandingkan di sini bahwa T itu akan ekuivalen dengan 10 gitu di A. Kemudian jadi gambarnya tetap sama ya. Lalu U
ini dengan 2, lalu W dengan 5, kemudian V dengan 1. Ya, itu. Jadi ini yang merupakan relasi faktor dari, ya. Jadi relasi faktor dari, kemudian kita bisa melihat tidak ada irisan di antara himpunan-himpunan tadi, tapi harapannya nanti begitu sudah digabungkan kembali, maka dia akan membentuk himpunan induknya. Oke, sehingga dengan demikian A dan B merupakan dua himpunan yang similar karena terdapat fungsi yang membawa ke mereka. Ya, jadi T akan dipetakan ke 10, kemudian 2 dipetakan ke 2, lalu 5, ya, 5 kecil itu dipetakan ke V. Ya, kemudian yang terakhir, ya, V itu akan merupakan subset pada U, merupakan subset pada W, ya, sama dengan yang tadi. Ya, jadi 1 ini adalah faktor dari 2, faktor dari 5, kemudian baik 2 dan 5, kemudian juga faktor dari 10 ini. Ya, sehingga dengan demikian dengan model yang sama ini dan yang kita bisa bandingkan itu, maka keduanya baik A dan B itu merupakan himpunan yang similar, ya. Yaitu pengertian dari similar berbeda dengan operasi himpunan yang lain seperti perkalian himpunan, penjumlahan himpunan, atau yang yang akan merupakan sebuah pemetaan, ya. Di pemetaan di sini yang memberikan suatu skema yang sama di antara mereka, ya. Sehingga dengan demikian A dan B ini merupakan himpunan yang similar, ya. Jadi karena memiliki bentuk dari diagram lattice, ya. Jadi diagram lattice yang sama. Nah, ini contohnya. Kemudian diketahui bahwa A itu 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian N, negatif 1, negatif 2, negatif 3, merupakan himpunan terurut dengan urutan alamiah, ya. Jadi X kurang dari sama dengan Y, ya. X kurang dari sama dengan Y. Sehingga kalau misalkan untuk himpunan A, ya, jadi pada himpunan A, X kurang dari sama dengan Y, ya, sehingga dimulai dari sini. 1 kurang dari sama dengan 2, 2 kurang dari sama dengan 3, dan seterusnya, ya. Ini. Nah, sementara kalau yang di N, gitu ya, N itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, ya. Ini dengan urutan alamiahnya adalah X kurang dari sama dengan Y, maka di sini ada negatif 1. Ya, negatif 1 sudah tidak mendahului siapa-siapa ini, ya. Oke, tidak mendahului siapa-siapa di sini, sehingga negatif 1, kemudian di sini ada negatif 2, lalu ada negatif 3, kemudian ada negatif 4, gitu ya. Nah, maka sebenarnya ini kalau X kurang dari, ya, X kurang dari sama dengan, kan berarti kan ini, ya. Terus ini sama kurang dari, ini kurang dari sama dengan, terus ini kurang dari, sehingga yang kosong itu di bawahnya. Sementara kalau yang A itu yang kosong itu yang di atasnya. Jadi dengan demikian A, walaupun urutannya model dari ini, dari relasi terurut parsialnya atau relasi terurut totalnya, tetapi di A itu nantinya tidak akan memiliki ini elemen maksinya itu tidak muncul juga, ya. Jadi elemen maksi tidak muncul karena dia tidak punya apa yang di atasnya lagi di sini terus, ya. Karena ini terus akan berlangsung. Sementara yang di N ini tidak punya elemen mini. Jadi seperti ini ya, tidak similar, gitu ya. Jadi tidak similar sehingga ada tidak punya batas, ya. Jadi batas elemen mini, elemen maksinya seperti tadi. Ya, sehingga dengan demikian, nah ini enggak terbatas untuk atasnya itu, ya. Ya, sehingga tidak bisa ditemukan elemen maksi. Tapi kalau di sini ya, akan ditemukan elemen maksinya yang ini negatif 1. Tapi dia tidak akan mendapatkan elemen ini. Sementara di sini elemen mininya ada, ya, ini 1. Begitu, ya. Jadi ini merupakan suatu partially ordered set atau coset. Kemudian juga kita bisa lanjut pada totally ordered set atau toset.
Oke, ini sudah saya mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan terkait dengan poset ini, saudara. Ya, ada latihan yang nanti akan bisa saya share di MMP, silakan. Jadi saya kira tidak begitu sulit ya. Ini coba kita, ntar saya carikan latihannya. Ini. Nah, soal latihan poset. Ya, ini.